Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Tetap semangat di pagi hari ini. Saya harapkan kalian tetap menjaga kondisi di masa pandemi dan masih dalam kondisi pembelajaran jarak jauh. Baik, terlebih dahulu saya minta untuk salah satu Diki Hendriansyah memimpin berdoa terlebih dahulu teman-temannya di awal pembelajaran ini. Memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Diki. Baik, pada kesempatan hari ini kita sudah masuk di materi awal dari laju reaksi. Ya, di mana di sini adalah beberapa IPK yang perlu diketahui. Saya akan buka terlebih dahulu terkait dengan silakan videonya ditutup dulu. Nah, video kalian ditutup tidak apa-apa untuk biar kestabilan internetnya bisa dimanfaatkan. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Jadi kita masuk di bagian pertemuan ke-11 ya. Nah, ini adalah terkait dengan bahan ajar laju reaksi. Ya, kemudian ada lembar kerja peserta didik, ya ini adalah LKPD-nya. Kemudian ada forum diskusi kelompok. Ya, kemudian ada chat. Kemudian mengumpulkan LKPD. Jadi nanti yang sudah selesai silakan LKPD-nya di chat, dikumpulkan. Boleh copy paste antar kelompok, boleh. Ya. Nanti pengumpulan LKPD ini adalah nilainya saya masukkan adalah nilai diskusi kelompoknya. Kemudian ada formatif laju reaksi, nanti dikerjakan setelah kegiatan KBM selesai. Kemudian attitude toward chemistry, angket sikap, di mana kalian saya harapkan dapat mengisi sesuai dengan kondisi kalian. Kalau true itu kalau sesuai, false ya, false itu yang nggak sesuai. Jadi tidak usah khawatir, tidak perlu khawatir. Terus Pak, saya ini misalkan kimia sementara belum menjadi suatu materi yang favorit buat saya, tidak jadi masalah. Jadi tidak usah terus sama saya, silakan angket sikap ini diisi sesuai dengan kondisi kalian saat ini. Baik, bahan ajar pada laju reaksi yang pertama kita akan masuk di sana. Akan sampaikan indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan pada pembelajaran hari ini adalah menjelaskan laju reaksi menggunakan teori tumbukan, memahami laju reaksi menggunakan teori tumbukan, memahami faktor-faktor laju reaksi berdasarkan teori tumbukan, menentukan faktor-faktor laju reaksi berdasarkan teori tumbukan, serta menganalisis faktor-faktor laju reaksi berdasarkan teori tumbukan. Disitulah terkait dengan berpikir kritis pembelajaran abad 21. Nah, kemudian ya, diharapkan nanti kalian menganalisis grafik. Ini adalah grafik hubungan konsentrasi terhadap waktu, di mana konsentrasi reaktan maupun konsentrasi produk. Kalau kita lihat reaktan, ya, konsentrasi reaktan itu digambarkan di sini adalah garis biru. Pak, kok dari atas ke bawah? Iya. Kalau yang namanya suatu laju, kita harus perlu ketahui yang namanya laju reaksi adalah suatu perubahan konsentrasi persatuan waktu. Nanti kalian perlu diingat-ingat apa itu laju, adalah perubahan konsentrasi persatuan waktu. Kalau reaktan berarti adalah perubahan berkurangnya. Nah, karena semakin bertambahnya waktu itu konsentrasinya berkurang. Berarti perubahan pengurangan konsentrasi reaktan persatuan waktu. Kalau yang garis merah ini Pak, nah itu adalah suatu produk. Kalau di produk
di sana adalah ya perubahan bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Ini nanti bukan V tapi R ya. Nah, ini nanti ada persamaan laju itu sama dengan ya R dari reaction rate, yaitu berkurangnya perubahan reaktan per satuan waktu, atau boleh sama dengan bertambahnya perubahan produk, konsentrasi produk per satuan waktu. Sekarang kita masuk di faktor-faktor laju reaksi dari teori tumbukan. Yang pertama adalah konsentrasi. Ya. Yang pertama adalah konsentrasi reaksi. Tinggi berarti di situ ada zat yang terlarut lebih banyak. Sehingga di dalam zat yang terlarut lebih banyak terjadi adanya tumbukan antar partikel penyusunnya. Ketika partikel penyusunnya itu menjadikan tumbukan menjadi tumbukan efektif dan akan lebih cepat menghasilkan produk reaksi. Jadi diingat-ingat. Kenapa konsentrasi reaksi itu berpengaruh pada faktor laju reaksi? Karena ketika ada peningkatan konsentrasi reaksi memberikan peningkatan partikel semakin meningkat. Dan akibatnya apabila terjadi tumbukan efektif antar partikel menghasilkan produk reaksi. Untuk menurunkan energi aktivasi, jadi bukan faktor utama dari teori tumbukan, tetapi katalis hanya berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi supaya laju reaksinya akan lebih cepat. Nah, itu dari materinya. Baik, kalian boleh melanjutkan di forum diskusi dan kalian bisa nanti silakan di forum diskusi kalian kerjakan di lembar kerja LKPD-nya silakan dibuka ya, nanti kalian isi di dalam diskusi kalian di forum diskusi antar kelompoknya. Selamat mengerjakan, saya akan mendampingi kalian di forum diskusi kalian. Baik, kita masuk di bagian sesi presentasi. Kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil diskusi di LKPD? Menengok masuk ke dalam kegiatan diskusi kalian. Terima kasih sudah berdiskusi, luar biasa sekali. Baik, saya persilahkan kelompok mana dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Avogadro, itu ada saya Serin, ya, kemudian Lutfi Hakim, ya, Maristiana, ya, sama kita kayak Bapak. ya. Baik, silakan boleh dibagi mulai dari atas dulu ya. Buka. Oke. Bisa di-share enggak? Saya kasih kesempatan. Nah, gantian sekarang Anissa LKPD-nya di-share. Saya buka jadikan host. Silakan. Ya, Tapi kebalik, Pak. bisa disampaikan. Bisa dibalik enggak itu? Enggak. Dibalik enggak bisa? Enggak bisa dibalik. Yang ngasih reaksi, yang nomor 1 kan 2A plus B, terus 3C plus D. Ya, menjadi 3C. R sama dengan kalau di sebelah hanya harus negatif. Ya, karena berkurang. Jadi ya. 1/2. 1/2. Ya. Ya, 1/2 ya. Terus? Ya. Terima kasih untuk kelompoknya Anissa, Sherin. Kelompok apa tadi? Avogadro. Kelompok yang lain boleh menanggapi, silakan. Terima kasih, kasih aplaus dulu buat Anissa sama Sherin telah menyampaikan presentasi di LKPD materi laju reaksi ini. Kasih aplaus dulu. 3 menit lagi. Apa mau menanggapi yang pertanyaan dari Sherin? Silakan. Yang fase ketiga. Sebutkan nama dulu.
Nama Ayudhya Sarisi, perwakilan dari kelompok G Lusa. Ya. Masih bingung tentang yang fase ketiga itu loh Pak. Fase ketiga yang faktor-faktor. Telur. Yes. Ya. Terkait dengan faktor ya, masih belum memahami. Baik. Itu saja. Yes. Ya, baik. Apa namanya? Sebentar. Tadi diberikan telur ya, telur mentah. Telur mentah itu dikasih 2 gelas. Yang 1 gelas, 3 gelas tadi. Dengan konsentrasinya berbeda-beda. Pada telur mentah itu kalau dengan cuka atau dengan asam, nah, karena bagian cangkang telur itu mengandung kalsium atau, nah, jadi akan terjadi rusak telur mentahnya tadi. Kalau dengan konsentrasi yang lebih tinggi dan partikel di dalam zat yang lebih terlarutnya lebih banyak, ya kita akan tahu kalau tadi ada yang 2 molar atau 6 molar, itu berarti kan zat terlarutnya lebih banyak yang 6 molar di dalam air. Jadi cuka yang dilarutkan partikelnya lebih banyak di dalam air yang 6 molar. Semakin banyak partikel yang di dalamnya yang terlarut itu, kemudian dia mengalami tumbukan, bergerakan, kemudian menumbuk partikel-partikel dari cangkang telur, bereaksi, semakin banyak intensitas tumbukan itu yang konsentrasinya lebih banyak. Nah, jadi di sana mengakibatkan cangkang telur itu akan roboh atau rusak, dan partikel-partikel dari spesies telurnya yang di dalam telur cangkang itu akan keluar. Ada bau busuknya akan lebih cepat muncul itu telurnya. Nah, tadi kan di sana menunjukkan pada LKPD di fase 3 bahwa dalam cangkang telur itu yang dimasukkan gelas yang lebih konsentrasinya lebih tinggi mengakibatkan telurnya akan rusak duluan. Nah, merupakan faktor di sini adalah dari beberapa faktor tadi yang sesuai adalah konsentrasi pereaksi. Reaksinya siapa? Yaitu cuka. Menggerakkan partikel yang terlarutnya itu di dalam zatnya lebih besar. Gitu. Ayo dia, demikian. Iya Pak. Oke. Aman paham. Yang lainnya untuk persamaan laju sudah bisa semua ya. Jadi ketika suatu persamaan laju berada pada bereaksi, dia akan mengalami suatu perubahan, pengurangan konsentrasi dalam satuan waktu, atau dalam produk mengalami penambahan konsentrasi dalam satuan waktu. Tinggal 3 menit, maka sesi kita akan tutup. Terlebih dahulu jangan lupa saya berpesan tes formatifnya kalian kerjakan. Di sana ada maksimal 3 kali. Apabila nanti sudah 2 kali sudah maksimal, sudah bagus, sudah cukup. Dan juga kalian kerjakan ada angket online, yaitu Attitude to Chemistry, yaitu sikap terhadap mata pelajaran kimia. Kalian kerjakan sesuai kondisi kalian, ya, sesuai kondisi kalian, yaitu ketika nanti ada 12 pertanyaan, kalau memang sesuai dengan diri kalian, pilih true. Kalau tidak sesuai dengan diri kalian, dipilih false. Demikian atas partisipasinya. Kita akhiri pada akhir pembelajaran ini. Saya minta Bagas Pratama memimpin berdoa teman-temannya terlebih dahulu. Silakan Bagas memimpin berdoa. Baik, terima kasih Mas Bagas. Mungkin bisa dicek sound nanti ya. Headsetnya mungkin belum terkonek, tapi tidak apa-apa. Nanti biar mungkin ya bagian moodnya sama audionya belum dikonek, tidak apa-apa. Nanti lain kesempatan bisa dikembalikan. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap jaga kondisi. Terima kasih pada hari ini partisipasi di ruang Zoom dan e-learningnya dalam pembelajaran kimia kelas 11 dalam materi laju reaksi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.